semuanya, selamat datang nih di Podcast Dadakan. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya nih, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum lihat video kita kenalan dulu nih, mulai dari kakak sebelah kanan coba. Boleh ya, halo semua, kenalan nama aku Rahma Deulia, biasa dipanggil Rahma. Halo semua, nama aku Muhammad Rudy dan Nangis dipanggil Rudy. Nama aku Sakila Zara, bisa dipanggil Zara. Nama aku Ismi Anik, lu semua bisa panggil gue Anik. Dan aku Zulfa Smaya, boleh panggil aja Zulfa. Nama aku Azra Aisyah, bisa dipanggil Azra. Yeay. Kita udah kenalan ya, kita lanjut videonya nih. Nah, di podcast kali ini sebenarnya nih kita bakal ngebahas hal-hal yang Gen Z banget nih, yang biasanya tuh sering muncul di jam-jam awal jam 12 malam ke atas. Wah, menarik. Nyari-nyari inspirasi, nyari-nyari jati diri gitu ya, yang biasa tuh sering muncul ada di pikiran gitu. Bukan tentang jati diri dan rasa gundah gulana bingung. Sebenarnya kita mau jadi apa ya? Soalnya kayak menurut aku ya, kayak tiap hari tuh kita hidup rasanya pikiran kayak lari sprint gitu masih kayak lari Gak ada kita berhentinya. lari sprint gak ada berhentinya, tapi kita nggak tahu garis finishnya tuh di mana, kapan garis akhirnya tuh di mana. Iya, Kayak semisal kita tiba-tiba udah masuk kuliah, terus tiba-tiba ikut organisasi, tiba-tiba udah lengser, habis itu kayak udah secara jabatan, habis itu ngerjain tugas, terus kayak saat kita di kampus tapi pikirannya kayak gimana caranya gue memutar duit gue untuk jajan dan lain-lain gitu. Iya, benar. Atau mungkin sebaliknya kita lagi di kerjaan tapi kayak kontak itu tuh mikirin tugas, mikirin yang lain-lain gitu. Tapi udah banyak kayak gitu, udah banyak kegiatan, ujung-ujungnya nanti kita pas malam nih kayak lulus kita malam kita ngapain, hidup gue ini arahnya kemana sih? Gue jadi apa gue kerja kelas ini, sehabis ini mau ngapain sih? Nah, dan lucunya lagi makin cari jawabannya tuh kita malah makin hilang arah. Kayak nggak tahu mau kemana gitu. Benar. Apalagi kalau misalnya kita udah scroll TikTok, sosial media, misalnya FYP-nya munculnya video-video yang kesehatan apalagi sekarang yang rame-rame gini perselingkuhan. Gak susah banget. Berulang. Nah, langsung makin kerasa kosong kan. Bener banget kayak capek banget. Jadinya otak tuh kalau udah capek biasanya langsung kosong, tapi kayak bingung, kosong gitu kan. Nah makanya tema hari ini tuh jalan banget. Gimana eksistensialisme dan psikolog itu ngejelasin kenapa krisis identitas itu bisa wajar, terutama buat kita semua nih Gen Z yang kepalanya mungkin berisik. Catat guys. Nah, kalau gitu di podcast kali ini kita bakal membahas semua hal tentang itu dalam 5 segmen. Yang tentunya bakal seru abis dan wajib banget kalian tonton sampai selesai. Sampai selesai ya. Gak boleh dicepetin, gak boleh skip pokoknya ya. catat jangan ya. Siapin buku kertas, buka telinga kalian, buka mata kalian, siapin otak kalian ya. Pikiran kalian, Oke. semuanya. Oke. Kita mulai dari paling pertama dulu ya. Semuanya ngapain dulu nih kita? Ini loh tentang eksistensialisme. Apa itu eksistensialisme penyebutannya? Ribet ya lidah kita nih. Iya nih, namanya modern ini eksistensi. Itu tuh dia ngedahuluin dari esensi, yang artinya kayak identitas seorang itu bukan sesuatu yang dikasih dari lahir, tapi merupakan sesuatu yang seseorang itu lewat pilihan, yang artinya manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih pilihannya dia sendiri. Iya sih, paham sih. Tapi kalau menurut gue sendiri sih, justru karena bebas itu, jadi muncul banyak keresahan-keresahan lainnya gitu. Namanya bebas, walaupun bebas pastinya kan kita harus bisa bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan kita itu kan. Justru karena bebasnya, kita jadi kayak ngerasa terbebani sama tanggung jawab itu gitu loh. Iya, benar lagi. Iya, benar. Tapi yang menarik lagi, kecemasan itu tuh menurut aku dan sependek pengetahuanku ya, itu bukan tanda kalau misalkan kita lemah, tapi justru itu tanda ketika kita sadar kita ini sebagai manusia loh gitu. Jadi kayak
kalau misalnya kita lagi bingung, overthinking, terus lagi ngerasa hilang arah, cemas dan lain-lain, itu tuh justru sinyal dari diri kita, sinyal alami pas kita lagi mikirin makna hidup. Jadi kayak bukan tanda kayak misalnya kita lagi penting tuh kayak gue lama banget sih, gue cukup banget gini doang, gue thinking gitu. Bukan situ arahnya. Jadi itu normal ya? Normal banget. Itu bukan tanda kalau kita gagal, tapi itu malah tanda kalau misalnya kita nih manusia wajar ya, manusia normal ya, manusiawi ya. Pemikiran baru nih teman-teman, ini buat kalian overthinking tuh, camkan itu baik-baik ya. Kalian nggak gagal kok, tenang aja, tenang, santai. Tapi nih ya, skeptis itu gini, kalau misalnya eksistensialis lagi ngomong, lu bebas sih ya. Padahal realitinya sudah kayak gitu. Kayak misalnya gaji UMR itu kayak makin aja gitu banyak mimpi jadi yang gak bisa terwujud. Yang ujung-ujungnya cuma sebatas cuma di sana aja. Iya. Jadi kayak plan doang tapi gak dijalanin. Betul banget. Karena buat ngaji. Iya. Banyak planning kita punya banyak impian, misalnya kayak habis gajian gue pengen ke Bali, gue pengen healing, gue pengen kemana, tapi kayak realitasnya tidak mencukupi itu semua gitu. Kayak lu sendiri padahal kayak nyatanya nggak segampang itu. Itu yang gue maksud tuh di awal. Setuju banget nih kata Azra. Ini banyak gak punya privilege. Jadi kita buat bebas pilih, kasih misalkan ekonomi, budaya, keluarga itu ternyata ngaruh banget loh. Iya ya, privilege ya. Benar. Kalau dari segi psikologinya sih ya, ada salah satu tokoh psikologi yaitu Erikson. Beliau itu bahasa tuh pada Catat ya guys. Jadi teorinya itu tuh ngebahas kalau misalkan di usia Gen Z sekarang yang masih muda-muda gini baru berkembang, itu tuh kita ada di tahap identity versus role confusion. Susah ada versus role confusion tuh. Jadi maksudnya itu tuh kita ada di fase dimana kita itu lagi nyari jati diri kita itu. Yang berarti itu siapa gitu. Pantes, relate banget sih ya teorinya berarti sama kehidupan kita. Padahal sekarang ya Gen Z banget kan. Gen Z abis nih, bingung bimbang. Iya, Gen Z abis nih yang kayak gini nih Gen Z nih. Terus juga kalau kita lihat lagi, dulu juga mempunyai dari social identity theory yang ngomong identitas itu kebentuk dari kelompok kita, bukan cuma kayak tadi Mufti sampaikan tentang privilege itu, tapi juga dari sekitar kita kayak teman, kerjaan, organisasi, bahkan circle-circle kayak gini, circle nongkrong. Iya lagi. Baru realize tahu, berarti bukan cuma dari kayak internal gitu ya, berarti kayak banyak faktor gitu. Iya. Privilege doang. Soalnya lingkungan berarti ya. Soalnya aku ngerasa diri aku waktu SMP, SMA sama kuliah itu beda-beda. Mungkin itu kali ya, karena faktor lingkungan juga dan teman-teman itu berpengaruh banget. Tapi dari tokoh beliau juga nih, Edson juga aku pernah baca salah satu teorinya tentang identitas naratif. Jadi identitas naratif itu lebih kayak ke cerita hidup kita, makna hidup kita yang bakal terus diupdate setiap bertambahnya kita usia. Sebenarnya kayak misalkan tahun ini sama tahun yang akan datang pasti kita bakal berbeda, atau tahun lalu sama tahun ini kita pasti berbeda, akan ada perkembangannya gitu, perubahannya gitu. Tapi ya lagi-lagi nih, teori psikologis tuh kadang menurut kita terlalu rapi nggak sih? Kayak beda sama realitas gitu loh. Maksudnya sistematis gitu ya. Iya, sedangkan di dunia nyata kita tuh Gen Z banyak banget kayak tabrakan ideologi nggak sih? Iya. Kayak misal contoh, mungkin teman-teman maba yang kemarin ngerasa juga ya, kayak pas mau ngambil kampus, ngambil jurusan gitu, keluarga dia pengennya A, ya kan? Tapi passion kita di B, gitu. Susah sih itu, bingung Nah, banget. itu aja udah bingung kan? Iya. Ada dua pilihan, Ada dua tapi pilihan, ternyata kondisi ekonomi bilangnya C. Aduh, Ada tiga nih, tiga. Terus ternyata nambah lagi, mental kita cocoknya di D. Aduh. Jadi kayak banyak banget gitu. Beda sekali. Banyak Iya. banget. Iya. Tentang kayak banyak Gen Z sekarang tuh pasti bingung tentang kayak ada yang milih tentang apa itu biasa apa apa deh Aduh. iya udah sih jadi Gen Z
Kayak padahal sebenarnya tuh mereka cuma lagi tahap eksplorasi aja, lagi tahap untuk mencari jati diri. Iya. Untung kita masih panjang guys. Tenang aja. Jadi prosesnya lebih panjang ya. Nah, sekarang nih kita bakal masuk ke bagian yang paling hangat nih buat mahasiswa. Apa tuh? Yaitu masalah tentang identitas diri kita. Apa tuh? Identitas kita ya. Kita kan Gen Z tuh. Gen Z tuh hidup di era yang serba mudik. Yang artinya gampang banget buat dapat segala hal dari mulai pekerjaan, hubungan, bahkan di profession banyak banget. Makanya dari mulai bangun tidur kita udah disuguhi dari idea tentang orang-orang tuanya. Iya sih. Apalagi sekarang TikTok, standar TikTok. Yang kayak flexing. Terus kalau TikTok, kok udah gini ya zaman ini ketinggalan banget ya. Apalagi kalau misalnya dari segi hubungan, standar TikTok, Ada standarnya ya hubungan ya. berarti ya Berarti. bener gak sih, kayak jadi makin berat gitu loh, karena dari banyaknya preferensi yang ada gitu kan. Iya, makanya itu gak heran kalau misalkan identitas kita itu makin lama makin cair. Karena di era kita yang sekarang itu kita udah kebanyakan informasi. Terus juga tuntutannya itu makin tinggi. Terus pilihannya juga makin banyak. Itu yang bikin kepala kita tuh isinya makin liwet, makin banyak, liwet Jelimet gitu banyak. ya. Banyak bener di otak nih. Banyak. Ya, sebenarnya kalau misalkan abis kita ngeliat di sosial media dan yang lain, itu kan bisa bikin kita insecure. Iya. Dan dari situ ujungnya jadi overthinking, terus kita malah gak maju. Iya, bener banget lagi. Terus juga belum lagi kayak mitos-mitos dari netizen orang-orang Skeptis atau labeling gaya orang gitu kan. yang bikin Gen Z kita tuh makin rumit gitu, makin mumet. Nah, Makanya dari itu kita di sini mau ngelurusin ke kalian tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat. biar gak makin kesesatan suatu dengan Betul, biar nggak makin berat nih ya podcast ini, kita bakal masuk ke segmen yang paling seru, yaitu segmen mitos atau fakta. Soal Gen Z yang krisis dengan identitas. Siap-siap ya semuanya ya. Siap, oke. Boleh Kak, langsung digas aja. Tapi ini disclaimer dulu ya. Semoga nggak ada yang tersinggung. Jangan ada yang baper ya. Singgung berarti paling. Catat ya. Oke, ini ada salah satu mitos atau fakta kayak banyak banget nih perspektif atau kayak pernyataan dari luar sana tuh yang bilang Gen Z ini, kita ini mengalami krisis identitas karena terlalu aktif di media sosial. Menurut kalian bisa fakta? Masih fakta? Itu mitos sih. Mitos. Kalau opsi tergantung. Wah, Gen Z banget nih. Identitas nih. Identitas. Apa-apa kayak tergantung. Apa yang tergantung? Apa yang dia? Perasaan lo itu mah digantung. Aduh, prit. Oke, tapi jawabannya ini fakta, tapi benar, tidak sepenuhnya. Kenapa? Karena seperti pengetahuanku ya, media sosial itu mempercepat proses perbandingan sosial kayak dari movie, kayak gampang banget kita untuk membanding-bandingin gitu, kayak social comparison gitu ya. Nah, yang dijelaskan oleh William Festinger, ini salah satu psikolog juga, psikolog. Ya, ini tuh banyak Gen Z merasa identitasnya tuh harus sesuai standar lagi-lagi standar estetika, standar pencapaian atau gaya hidup online. Kayak banyak banget nih kayak standar TikTok misalkan, oh gue harus tiap hari ke kafe kalau misalkan gue nongkrong, kalau Ya, misalkan untuk tugas. exposure gitu. Iya, Iya, kayak sering kayak gitu tuh. WFH kan bisa, kan tuh kayak adanya WFC, work from cafe, Iya, gitu kan, kayak wah banyak banget. Tapi di luar itu, media sosial tuh juga membantu kita nih para Gen Z buat nemuin komunitas, buat nemuin passion. Terus jadi ekspresi diri cuma bukan jadi penyebab gitu loh, tapi juga pembentukan identitas kita gitu. Jadi memang ada plus-minusnya, benar. Oh, bener sih. Berarti bagaimana sebenarnya kita menanggapi ini tergantung kitanya ya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya sih tergantung sih. Iya sih. Kayak tadi jawabannya fakta tapi tergantung. Oke, masuk lagi kita ke bagian teori yang berat, tapi yang penting banget nih. Eksistensialisme bilang identitas dibangun lewat pilihan sadar. Psikologi bilang identitas terbentuk dari banyak
masukan kayak pengalaman, lingkungan, pengalaman. Lagi-lagi bingung tergantung. Bingung Tergantung ya. Deg-degan mau ngomongnya nih. Iya ya. Tapi kayaknya dua-duanya nyambung deh ya. Nyambung gak sih? Bener, dua-duanya itu sebenarnya nyambung. Cuma kalau eksistensialisme itu ngomong soal pengalaman batinnya, dan kalau psikologi ngomong tentang mekanisme objektifnya. Jadi jelas ya. Jadi kayak kalau eksistensialisme ini tentang batin kita ya, dari diri kita. Nah kalau misalnya psikologisnya tentang ya mekanisme sistemnya gitu kan. Betul banget. Objektifnya di mana? Iya. Karena kalau batin kan nggak selalu objektif gitu ya. Nah, psikologi ini nih tentang objektifnya. Benar ya berarti. Jadi krisis identitas itu tuh muncul karena kita itu sadar kalau kita bisa memilih. Nah, tapi pilihan kita itu pasti ada konsekuensinya. Juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, ditambah ekspektasi sosial. Ya, itu sih yang bikin makin pusing gitu. Jujur berat. Agak aku kurang nyampe ya. Nggak nyampe tuh kadang tuh. Udah kalau misalkan kalian nggak nyampe tuh pasti nggak bakal nyampe. Catat makanya biar nyampe tuh. Makanya tuh gara-gara itu manusia itu mengembangkan gabungan dari hasil pilihan serta hasil kompleks. Gabungan gitu ya. Berarti dari dua perspektif ini, dari dua gabungan itu berarti kita bisa simpulin ya. Kalau Simpulan nih, catat. catat kalau misalkan krisis identitas atau krisis yang kita alami ini bukan dianggap sebagai suatu kegagalan, tapi itu sebagai suatu fase gitu ya, proses. Jadi itu sebenarnya wajar ya, bukan yang mesti gimana banget, tapi tenang aja, itu wajar banget gitu. Nah, pelan-pelan. Nah, jadi nih buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang masih sekolah yang masih mengalami krisis identitas, itu tuh bukan warning kalau misalkan lu gagal, tapi tanda bahwa lu lagi berkembang. Keren banget ya. Nyampe tuh di situ tuh. Prosesnya tuh emang bikin capek sih. Banyak banget trial dan error yang kita lalui. Tapi emang begitu cara untuk identitas kita terbentuk. Tuh sih. Jadi autentisitas itu bukan sekedar yang ditemukan, tapi yang dibentuk secara pelan-pelan, mulai dari kecil-kecil yang dilakukan tiap hari gitu. Iya, benar. Dan prosesnya itu juga nggak harus mulus ya. Karena identitas itu gak menjadi flawless. Nggak kayak tugas dan kerjaan lo guys. Kayak selama lu masih nanya, berarti siapa ya? Berarti gue masih dulu. Gak perlu buru-buru guys. Santai aja. Umur kita masih Bismillah. Amin. Banyak jalan menuju Roma. Oke. Karena kita udah belajar tentang eksistensialisme dan psikologi, dan kita jadi paham kalau dulu ini udah saling melengkapi dan bisa untuk memahami diri kita lebih dalam lagi gitu ya. Oke, mungkin segitu aja, nggak berasa kan? Nggak berasa nih pada Nggak berasa ya. Podcast dadakan banget ini. Iya bener. Semoga ilmunya bisa kalian serap dan bisa kalian pikirin kalau misalnya lagi pusing gitu ya. Kalau lagi thinking, dengerin aja, ingetin aja nih tentang podcast kita. Kalau kalian Langsung nonton balik aja. iya, kalian itu pandang banget itu proses gitu. Oke, sekian mungkin dari kita Dari podcast dadakan ini ya. dadakan ini. Mungkin langsung Bye-bye aja. Bye-bye. Oh, karena ku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak. Jangan kau larang, hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak.